Well, selamat datang di AR Otomotif. Dalam video kali ini kita akan membahas sebuah mobil ganteng ini. Ini merupakan Ford Everest Titanium. Ya, belakangan Ford melakukan perubahan atau meneruskan generasi dari Ford Everest dan juga Ford Ranger menjadi lebih gagah dan lebih elegan tanpa mengurangi desain futuristiknya. Ford Everest ini merupakan Ford Everest yang tipe paling mahal. Untuk yang next gen ini, Everest ada dua tipe. Yang pertama XLT dan yang ini Titanium, dan semuanya menggunakan 4x4. Berbicara desain, mobil ini ya tampil lebih agresif dan futuristik karena mengubah beberapa panel yang ada di mobil ini, terutama dari sisi kelampuannya. Karena mobil ini kelampuannya sudah full LED dan disematkan DRL berbentuk C di sini. Kemudian headlampnya juga sudah dilengkapi dengan proyektor, ada fog lamp yang menggunakan LED juga. Untuk hiasan chrome tidak lupa disematkan juga di grillnya ini ya, walaupun nggak banyak tapi tampilannya lebih elegan, dan di dalamnya ini dia berwarna abu-abu glossy. Kemudian untuk bumpernya dia warna body dan ada diffusernya yang dia berwarna silver, membuat tampilannya SUV sekali. Kemudian fog lampnya juga dia dihiasi sama krum-kruman tipis, dan mobil ini juga dilengkapi dengan sensor parkir di depan, dan tidak luput juga mobil ini ada kamera 360-nya. Seperti biasa untuk kamera 360 itu yang di depan ada di bawah tulisan Ford, kanan kiri spion seperti biasa, kemudian yang di belakang ada di atas plat nomor. Oh iya, ngomong-ngomong, gua ini lagi ada di Ford AK Mampang, letaknya ada di daerah Mampang. Mungkin tag lokasinya gua taruh di bawah video. Dan kalau kalian mau sekedar nanya-nanya atau mau beli mobil ini, silahkan menghubungi nomor yang ada di sini nih dengan Mas Nawa, atau kalau di sini udah nggak ada ya kalian lihat di deskripsi aja, di situ lebih panjang nongol. Oke, balik lagi ke mobil ini. Mobil ini dilengkapi dengan beberapa fitur seperti hill assist start, dia sudah standar. Kemudian ada adaptive cruise control, kemudian ada ABS, EBD, dan segala fitur-fiturnya yang ada di mobil ini. Berbicara dimensinya, mobil ini itu panjangnya hampir 5 meter. Cukup besar juga, dan tingginya itu dia sekitar 1,8 meter dan lebarnya tuh dia sekitar 2,2 meter. Jadi mobil ini terbilang cukup besar. Berbicara mesinnya, berbeda dengan yang generasi sebelumnya. Kalau generasi sebelumnya sudah disuplai dengan hidrolik. Kalau yang next gen ini sama seperti Ranger, untuk hidroliknya dihilangkan, jadi dia menggunakan manual. Dan kap mesinnya ini memang cukup berat, jadi kalian harus punya tenaga yang cukup buat ngangkat kap mesin ini. Oh ya, berbicara mesinnya tadi, mobil ini mengusung mesin 2000 cc diesel biturbo yang dapat menghasilkan tenaga sekitar 210 PS di RPM 3750, dan torsi puncaknya itu di 500 Nm di RPM 2000. Dan semua tenaga tersebut disalurkan ke 4 rodanya menggunakan transmisi otomatis 10 percepatan. Ya, kalau yang generasi sebelumnya itu dia ada tipe Trend yang penggerak 2 roda. Kalau yang next gen ini sekarang sudah tidak ada penggerak 4x2-nya. Semua udah 4x4. Ya, kalau dari tampak samping, mungkin yang generasi sebelumnya itu lebih membulat. Kalau yang ini lebih mengkotak dan tampilannya tuh lebih SUV sekali. Karena kalau gue lihat dari samping itu tampak besar sekali mobil ini. Hiasan-hiasan yang kita dapat di samping ini ada seperti chrome yang ada di bawah kacanya ini, dan ada rail roof yang beneran rail roof, dan kalian bisa pasang apapun di rail roof ini, dia berwarna silver. Kita juga dapat over fender tipis nih di kanan kirinya sini, dan ini over fendernya sewarna body. Gue nggak tahu kalau yang warna lain itu beda warnanya atau memang sama sewarna bodinya. Kemudian ada footstep yang cukup kokoh di sini, membuat tampilannya sangat SUV, dan tulisan Titanium yang disematkan di sini. Biasanya kalau mobil-mobil SUV itu tulisan tipe-tipenya atau apapun itu biasanya di sini. Kalau ini ada di sini nih, keunikannya ada di situ, dan di sini juga ada tulisan biturbonya, dan ini seperti airflow gitu ya. Nah, kemudian di spionnya, karena dia ini udah ada adaptive cruise controlnya, jadi dia ada blind spot monitoringnya juga di spionnya. Jadi fitur-fiturnya memang sangat lengkap sekali. Kemudian di sini ada lampu sen yang sudah LED, kemudian ada kamera untuk kamera 360-nya, atau kalau kalian jalan sambil melihat kameranya juga bisa, jadi kalian nggak perlu khawatir. Dan handle-nya juga dia berwarna krom-kroman, dan
gede banget untuk handle-nya, dan ada ini tombol keyless entry. Selain itu, mobil ini juga untuk sistem pengeremannya sudah dilengkapi dengan disc di keempat rodanya, dan untuk bannya tuh gede-gede banget nih mobilnya, karena velgnya ini dia warnanya warna two-tone, tapi warna two-tone-nya tuh biasanya mobil lain tuh hitam sama chrome ya. Kalau ini dia chrome sama abu-abu, jadi nggak terlalu mencolok. Dan velg itu dibalut ban berukuran 255/55 ring 20. Yes, mobil ini menggunakan ban berukuran ring 20, jadi cukup besar sekali untuk sebuah mobil besar ini. Nah, ini merupakan tampilan belakang dari Ford Everest ya. Berubah, dia lebih mengkotak ya, lebih menajamkan diri. Kalau yang sebelumnya tuh terlihat membulat, tapi kalau yang ini lebih futuristik dan lebih ini, karena tampilannya tuh udah modern banget, tapi tidak mengkesampingkan kegagahannya. Oke, yang pertama kita bahas adalah sisian kelampuannya nih yang cukup menarik dan sangat menonjol, karena memang lampu-lampuannya tuh dia sudah LED, dan gue sukanya dia banyak pixel-pixel di sini nih. Jadi tampilannya lebih elegan dan ada kelampuan-kelampuan yang memang dia sudah LED. Terus tulisan Everest pun masih sama ada di sini, tapi bedanya kalau yang kemarin itu ada krum-kruman di sini tulisan Everestnya, tapi kalau yang ini tuh dia kayak di dalam kacanya. Mika stop lampnya dia dari kiri sampai dengan ke kanan tuh nyambung, bahkan melindungi dari tulisan Everestnya ini, jadi lebih futuristik ya kelihatannya. Tulisan titanium ada di pojok sini, sebelah kiri, sebelah kanan ada 4x4 nya, karena yang seperti gua bilang tadi, untuk Ford Everest yang next gen ini sudah tidak ada yang 4x2, semuanya yang ada di Indonesia itu sudah 4x4. Kemudian kamera mundur ada di sini, sama seperti buat 360 nya juga pakai yang ini. Kemudian ada wiper yang bentuknya tuh gua agak aneh, karena di sininya gede terus ujungnya ini ada kecil gitu ya. Tapi ya so far nggak apa-apa lah. Kemudian kacanya ini sudah ada defoggernya, spoiler yang sudah terintegrasi sama lampu rem, dan antenanya sudah shark fin. Kemudian di belakang sini udah dilengkapi juga dengan 4 buah titik sensor parkir, dan ada reflektornya di bawahnya kanan kiri. Kemudian ban serepnya mobil ini tuh ada di bawah, tapi sayangnya ban serepnya untuk mobil sekelas ini masih menggunakan velg kaleng. Nah, sama seperti generasi sebelumnya, jadi kita kalau mau buka bagasinya ini bisa pakai remote, atau bisa pakai tombol yang ada di dalam sana, bisa juga pakai tombol yang ada di sini, atau kita bisa menggunakan tendangan. Jadi kita tinggal geser kaki kita di sini nih, dia akan otomatis kebuka sendiri, atau kita bisa pakai remote tadi. Nah, untuk bagasinya sendiri dia udah cukup besar, dan menurut gua luas banget bagasinya. Mengingat mobil ini panjangnya itu hampir 5 meter, jadi space-nya harusnya tidak diragukan lagi. Bagasinya ini bisa memuat 2 buah koper medium kali ya. Dan sebelah kirinya tuh dia agak lega masuk ke dalam. Nah, selain itu yang gua agak heran tuh di belakang sini ada power outlet 12 volt. Ya mungkin dia buat nambah-nambah ngecas penumpang belakang kali ya, jadi asupan listriknya bisa lebih banyak. Nah, kalau kita buka lantainya ini, di bawahnya tuh dia ada tempat penyimpanan toolkit, atau kita bisa naruh sepatu di bawah sini. Nah, kerennya itu di sini tuh dia ada kayak buat kap mesinnya, buat penyangganya di sini. Jadi kalian nggak perlu megangin terus, bisa dibuka pakai penyangganya ini. Untuk bangku belakangnya ini sama seperti generasi sebelumnya, dia sudah elektrik. Lipatnya sama, naikinnya dia sudah elektrik. Jadi kalau kalian merasa bagasinya kurang besar, kalian bisa melipat kedua bangkunya menggunakan tombol yang ada di pojok sini. Jadi kalian tidak perlu capek-capek tarik angkat, tapi hanya pencet di sini dia sudah melipat dan rata lantai. Kalian tidak perlu khawatir. Nah, kalau kalian duduk di bangku paling belakang ini ya rasanya buat orang dewasa terlalu sempit. Headroomnya tuh dia tipis banget ya. Kalau gue duduk di tengah tuh kayak nempel gitu ya. Tapi kalau di kanan kirinya ya nggak nempel ya, karena di sini tuh dia kayak gundukan gitu. Dan posisi duduknya ini agak dinaikin biar nggak terlalu ganjel. Dan apa aja yang kita dapat di sini? Yang pertama itu kita dapat cup holder kanan kiri, dan kalau sebelah kiri itu dia ada buat naruh handphonenya. Dan di belakang sini kita dapat power outlet, tapi adanya di bagasi belakang power outletnya. Kemudian kita di sini juga dapat asupan AC sendiri 2 biji, dan ada gantungan nih
Gua nggak tahu ya ini fungsi gantungannya sebetulnya buat apa, kanan kiri dapat ya. Selain di bagasi, kita juga dapat power outlet juga di depan sini. Dia ada satu power outlet, jadi ya cukup lengkap juga. Dan apalagi, nah posisi duduknya kalau menurut gua ya kurang nyaman buat orang dewasa. Mungkin kalau buat orang yang lebih kecil badannya nyaman, karena kalau gua duduk di sini ya menurut gua kaki gua terlalu gantung karena bangkunya ini kalau buat gua itu terlalu bawah banget. Jadi paha kita memang tidak tersangga dengan baik. Nah kalau menurut gua duduk di tengah sini jauh lebih nyaman dari duduk belakangnya. Iyalah, karena di tengah sini biasanya diisi oleh para bos-bos yang duitnya banyak, jadi ya tempat duduknya harus senyaman mungkin dibuat. Nuansanya di dalam sini tuh atapnya hitam, kanan kiri hitam, bangkunya itu dia berbahan leather dan dia berwarna coklat. Nggak tahu ya yang tipe XLT beda nggak? Kalau yang generasi sebelumnya kan dia beda-beda tuh warna joknya. Kalau yang next gen ini gue belum tahu dia beda warna atau enggak. Yang kita dapat di sini tuh ya kita dapat panoramic roof ini yang udah gue buka nih, jadi terang. Kemudian asupan AC kanan kiri dapat sendiri-sendiri. Dan kalau kita di sini duduk cuman berdua, kita dapat armrest. Yang ini kita tuh ada cup holdernya kalau kita buka begini tuh. Jadi di sini bisa naruh minuman. Selanjutnya untuk legroom, karena ini tuh bangkunya ini bisa di reclining sama di maju mundur. Jadi so far kita bisa adjustable buat posisi duduknya jadi lebih nyaman. Ini tadi udah gua setel ya di tengah-tengah ya, dan legroomnya ya adaan lah lumayan. Headroomnya lumayan kalau di tengah sini ya. Surprisingly-nya untuk door panelnya ini menggunakan empuk-empukan ya. Semua yang kena tangan kita empuk-empukan. Bahkan setengah pintu ini dia bahannya empuk-empukan. Tapi tengah ke bawah tuh dia plastik keras ya. Sama seperti Ranger, untuk handle pintunya tuh dia nyelip di tarikan pintunya sini. Jadi sebuah inovasi yang baik buat meminimalisir pernak-pernik yang ada di door panelnya sini. Kemudian untuk di bangku tengahnya sini tidak luput dikasih juga door locknya di sini, dan ada power window otomatis di belakang sini. Jadi kalau mobil Everest yang titanium ini dia sudah otomatis di keempat pintunya. Yang kita dapat lainnya itu adalah ya kita bisa mengatur tingkat fan lewat konsol box depan ini. Dan di bawahnya sama seperti yang generasi sebelumnya, dia ada colokan AC 230 volt dan ada USB slot. Nah, USB slotnya ini ada dua, yang satu Type C, yang satu USB biasa. Nah, di bangku tengahnya sini ya, kalau gua duduk dengan posisi seperti ini ya agak nggak ngeganjel headrestnya, tapi paling enak sih gua naikin dikit biar duduknya lebih nyaman lagi, dan senderan pun menurut gua duduk di sini super duper nyaman. Karena bahan bangkunya ini ya, gua nggak tahu kenapa ya, busanya dan segala macamnya tuh pas duduk di sini tuh nyaman banget. Serasa mobil mahal ya, memang mobil ini harganya lumayan sih. Nah, ini duduk di depan dari Ford Everest Titanium dan rasanya tuh lumayan enak. Duduknya pun enak juga, bangkunya enak juga. Buat gua yang badannya nggak terlalu besar, itu wingsnya kanan kiri itu bucket banget. Walaupun nggak press banget, tapi posisi duduknya tuh nyaman. Karena memang bangkunya ini dia udah bisa di setel maju mundur reclining dan high adjuster. Itu dia sudah elektrik dan ada buat ngatur ketegakan punggung ya. Jadi udah sangat lengkap banget. Dan kita bahas satu persatu apa yang kita dapat di mobil ini. Yang pertama, bahan dashboardnya itu yang belakang sini keras ya, plastik keras, tapi yang di pinggir-pinggiran depan sini tuh dia sudah menggunakan bahan empuk-empukan ya, walaupun nggak empuk banget, dan ada jajanan nasi di depannya sini. Ngomong-ngomong soal tempat penyimpanan tertutup, mobil ini ada beberapa tempat penyimpanan tertutup. Yang pertama di konsol box ini dia ada tempat penyimpanannya, dan di sini tuh kayak ada tempat naruh handphone apa duit gitu ya di sini. Dan kalau ini kita buka, itu tempat penyimpanan tuh jadi gede banget, dan memang di konsol boxnya ini ada power outlet 12 volt buat kalian ngecas handphone juga di sini bisa. Dan selain konsol box ini ada juga di depan sini nih yang lumayan besar, dan ada di atasnya sini yang nggak besar-besar amat. Dan ini tuh di bawah di antara tempat penyimpanan ini dia ada wood panelnya gitu yang ada krum-krumannya di bawah sini. Di kanan kiri panel AC-nya di bawahnya tuh dia ada cup holdernya, jadi bisa naruh minuman kita biar minuman kita tetap dingin. Terus kita beralih ke tengah. Di tengah ini nuansanya
clear black piano, jadi hitam gitu. Dan entertain sistemnya ini cukup besar karena dia ini kalau nggak salah sekitar ya 12 inch ya. Semua pengaturan adaptive cruise control, terus segala macamnya itu bisa kita set di head unitnya sini. Jadi head unitnya sini tuh sudah fungsinya tuh sudah sangat mobil sekali. Dan tidak lupa head unitnya ini sudah bisa Apple CarPlay dan Android Auto, jadi kalian tidak perlu khawatir. Nah, beralih ke bawah, di bawah tuh ada yang namanya kontrol AC, dan AC-nya ini dia udah dual zone. Kemudian di bawahnya ada wireless charging dan ada USB slot juga di bawahnya sini. Dia USB slotnya itu ada 2 juga sama seperti di belakang. Yang satu USB biasa, yang satu Type C. Nah, di sini tuh ada kayak lubang gitu, dia ini bisa buat naruh handphone juga. Kemudian ada cup holder 2 biji. Ini persnelingnya yang modern banget. Kemudian cutek brake yang sudah disematkan di sini, dan ini ada pengaktif stability control dan pengatur kondisi perjalanan. Nah, di sini ada drive mode, dia modelnya sama seperti Ranger, dia model geser dan ada persneling 4x4-nya di bulatan ini. Nah, ngomong-ngomong ke setirnya ini menggunakan bahan yang agak keras, tapi dia tuh ada jajanan asli di dalamnya, dan di bawahnya ini tuh dia ada warna clear black pianonya gitu. Nah, setirnya ini dia bisa di style tilt dan juga teleskopik, jadi kalian tidak perlu khawatir, kalian bisa mengatur posisi berkendara dengan ergonomis. Nah, tidak lupa juga di setirnya sini dia ada tombol-tombolan nih. Ya, sebelah kiri ya buat adaptive cruise control dan sebelah kanan ini bisa buat entertain system. Agak kebalik ya, kalau di mobil-mobil Jepang tuh biasanya kiri buat entertain, buat kanan buat cruise controlnya, tapi kalau di Ford ini dia sebelah kiri cruise control, sebelah kanan buat entertain system. Ya, walaupun di sebelah kirinya tuh tetap ada pengaturan entertainnya karena dia itu ada volumenya sama voice commandnya. Entertain systemnya dia sudah full LED dan tampilannya tuh bener-bener futuristik sekali dan bener-bener digital dan serasa mewah banget mobil ini. Dan kalau kita rubah-rubah mode berkendaranya itu di sini tuh gambar mobilnya bergerak-gerak ya, dia gambar mobilnya berubah-berubah sesuai dengan mode berkendara yang kita pilih. Terus di sebelah kanannya tuh dia ada pengaturan lampu-lampuan, mau itu kecerahan kecerahan instrumen klasternya semua bisa diatur dari sini. Dan sama seperti di sebelah kiri di depan AC itu dia ada cup holdernya juga. Beralih ke door panelnya sama seperti di tengah, dia full empuk-empukan dari atas sampai dengan ke tengah ke bawah tuh dia keras. Walaupun di sininya tuh dia ada wood panelnya gitu yang dia tuh keras, bukan empuk. Tapi ya so far nggak masalah karena dikit banget. Lainnya pokoknya yang kena tangan kita tuh semuanya empuk-empukan. Kemudian tidak lupa ada power window 4 titik yang tadi gue bilang semuanya tuh udah otomatis. Nah, selain itu ada juga electric mirror di sini, dan electric mirrornya ini dia sudah dilengkapi juga dengan otomatis street light juga. Ya, mobil seharga ini of course lah ada itunya. Kemudian sama seperti di belakang, handle pintunya dia ngumpet dan di bawahnya tuh dia ada cup holder dan penyimpanan sesuatu. Nah, di depan sini juga tidak luput ditaruh juga untuk door locknya di sini, jadi kalian bisa kunci pintunya lewat sini juga. Selanjutnya spion tengah ini yang udah ada dynamic view-nya otomatis. Ini ada buat buka sunroof, tutup sunroofnya, kemudian lampu-lampu, dan masih disematkan tempat penyimpanan kacamata. Sun visor bahannya agak empuk ya, dan kanan kirinya tuh dia ada kacanya. Nah, itu tadi review kami tentang Ford Everest Titanium ini. Gimana menurut kalian tentang next gen Everest ini? Lebih baikkah? Memang ada beberapa yang dikurangi dari Ford, tapi memang banyak yang ditambahkan oleh Ford. Mungkin gitu dulu video dari kami. Jangan lupa untuk like, comment, dan share semua video kami ke sosial media Anda. Dan jangan lupa juga subscribe buat Anda yang belum, dan aktifkan tombol lonceng. Bersama gua Anwar, sampai jumpa di video selanjutnya, dan salam motor.